Aku ngerasa berat kalau tadinya nikah atas di sini sendiri tanpa keluarga-keluarga yang atas saya. Aku ternyata mau minta maaf kalau ada salah Umi Abi, kalau masih banyak yang belum baik, atau cuma pengen berusaha terus jadi orang yang baik. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Atta Halilintar menangis menyesali perbuatannya. Kamu nggak bisa ngomong sesuatu yang menjatuhkan harga diri aku juga. Kontroversi antara Atta Halilintar dan Puji semakin memanas setelah berbagai serangan di media sosial menghujat baik Atta maupun keluarga Anang Hermansyah. Frustasi dan tekanan dari warganet membuat suasana semakin tegang, dan kini, situasi tersebut berujung pada momen emosional saat Atta menangis dan meminta maaf kepada Puji di hadapan Ashanty, mertuanya. Awalnya, memang hanya Atta dan Aurel Hermansyah yang menjadi target serangan netizen, tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga Anang, termasuk Ashanty dan anggota keluarga lainnya, juga turut terseret dalam masalah ini. Video yang diunggah Atta di TikTok, yang dianggap menyindir Puji, telah menyebabkan hujatan yang meluas dan mengundang perhatian publik. Melihat dampak yang semakin besar, Ashanty dan Anang merasa perlu untuk menegur Atta dengan tegas. Dalam sebuah pertemuan keluarga, Ashanty tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu, Atta. Ini bukan hanya masalah kamu dan Aurel lagi, tetapi sudah melibatkan seluruh keluarga. Ujar Ashanty dengan nada yang tinggi, mencerminkan betapa seriusnya masalah ini bagi mereka. Atta, yang selama ini dikenal ceria dan optimis, hanya bisa diam dengan wajah penuh penyesalan. Ia merasa berat saat melihat kemarahan dan kekecewaan di wajah mertuanya. Saya minta maaf, Bunda. Saya tidak bermaksud membuat masalah. Saya sangat menyesal, ucapnya dengan suara yang bergetar. Setelah mendapatkan teguran keras dari Ashanty dan Anang, Atta menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Ashanty menginstruksikan Atta untuk meminta maaf secara langsung kepada Puji. Akan lebih baik jika kamu menemui Puji dan menyampaikan permintaan maaf itu secara langsung. Ayo, kita pergi ke rumah Puji sekarang juga, serunya. Dengan perasaan campur aduk, Atta dan Ashanty berangkat menuju rumah Puji. Selama perjalanan, Atta merasakan kecemasan yang mendalam. Haruskah saya melakukannya, Bunda? Saya benar-benar takut, ujarnya. Namun, Ashanty meyakinkannya, kamu harus berani menghadapi ini. Ini adalah bagian dari kedewasaan dan tanggung jawab yang kamu bawa sebagai seorang publik figur. Setibanya di rumah Puji, suasana terasa mencekam. Atta, yang sudah dikelilingi tekanan dari berbagai pihak, merasa was-was. Namun, setelah beberapa waktu, ia mengumpulkan keberanian dan melangkah masuk ke dalam rumah Puji. Di dalam, ia didampingi oleh Ashanty yang memberikan dukungan moral. Dengan penuh emosi, Atta menatap Puji yang tampak tegar meskipun menyimpan kekecewaan. Puji, aku minta maaf. Saya sangat menyesal atas video yang saya unggah. Tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Saya mengerti jika apa yang saya lakukan sangat menyakitkan, ungkap Atta sambil mengeluarkan air mata. Momen tersebut sangat emosional. Melihat Atta yang jarang menunjukkan sisi rentannya, Ashanty merasa sedih dan bangga sekaligus. Atta terbuka dan jujur dalam menyampaikan perasaannya, yang menunjukkan kematangan yang seharusnya dimiliki oleh setiap publik figur. Baik, seperti apa keseruan dari para netizen dalam memberikan statement ataupun melakukan parodi untuk serangan balik yang dilakukan oleh para netizen ditujukan untuk Atta Halilintar sekeluarga. Keseruannya seperti apa?
Mari kita saksikan video selengkapnya. Aku merasa berat kalau tadinya nikah di sini sendiri tanpa keluarga yang atas saya. Pokoknya tuh mau minta maaf kalau ada salah, mau miyati kalau masih banyak yang belum baik atau cuma pengen berusaha terus jadi orang yang baik. Sejahat-jahatnya dunia lebih jahat fans Puji yang ngetik tanpa mikir. Kamu ngetik mikir gak kamu? Kamu ngetik mikir gak saya tanya? 22 juta lebih followers Puji, ya? Kamu kira seperti itu semua? Emang kamu, saya tanya, kamu admin? Kamu ada data fansnya Puji bahwa yang komen itu adalah fans Puji? Hah? Yang komen juga akun privat, ngerti kamu? Akun fake seperti itu. Kecuali saya yang berkomentar baru kamu bisa ngomong seperti itu. Saya tunjuk kamu. Saya kalau walaupun kamu orang tua, tapi kalau kamu nggak punya ini, saya lawan kamu. Ya, Anda sopan, saya segan. Jangan seperti itu kamu kalau berbicara, bikin saya emosi kamu. Ya, saya sebagai pasukan ketumbar, saya juga tahu, saya megang 43.000 lebih. Berarti kalau akun saya nggak dihilangkan, sudah hampir 70.000 lebih. Followers dari Lesti Kejora, followers dari Pujian, itu banyak. Ngerti nggak yang bertanya kepada saya? Mereka punya etika, punya moral, punya attitude seperti itu. Jadi jangan kamu bawa-bawa bahwa sekejam-kejamnya dunia lebih kejam fans Puji. Emang ada gara-gara fans Puji ya korupsi di Indonesia ini semakin melebar, semakin meluas seperti itu? Betul. Ada. Emang gara-gara fans Puji kecelakaan tiap hari di dunia ini, ya? Apa perangnya Palestina dan Gaza itu gara-gara fans Puji? Hati-hati kamu kalau ngomong, ya. Gak semua fans Puji bisa kamu injek-injek, ngerti kamu? Kamu lawannya saya gak peduli kamu mau centang biru kamu. Kalau emang kamu hebat, tunjukkan hidung kamu. Banyak fans Puji yang punya moral, ngerti kamu, yang punya pekerjaan, ya. Jadi jangan sembarangan mengarang-arang cerita kamu. Kamu lawannya saya, seperti itu. Jangan macem-macem kamu. Ya, saya perhatikan semakin hari digerus. Tunjukkan PP kamu kalau komen. Ada video kamu kalau kamu hebat. Ya, jadi netizen jangan teot-teot goblok, ngerti kamu? Kamu buat suatu caption cerita sejahat-jahatnya dunia, lebih jahat fans yang ngetik tanpa mikir. Wih, cantik banget kalimat kamu itu, bisa kamu jual jadi kosakata. Brengsek kamu. Gak dipikir sih saya lihat seperti itu ya. Tapi junjungan kamu itu berpendidikan, skillnya luar biasa kok fansnya. Seperti itu. Jangan mengatakan suatu hal kalau kamu belum tahu kebenarannya seperti apa. Fans Puji di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke internasional, itu nggak ada yang datanya akurat sebelum dia menunjukkan PP. Ya, kamu tahu PP? Untuk profil yang ada di TikTok tuh. Dan ada videonya seperti itu. Yang komen akunnya fake, yang jelek-jelekan Puji, tolong ya junjungan kamu itu. Ya tolong ya fans kamu tuh yang menunjuk kamu terlalu tinggi, bilangi kalau muji orang itu jangan menjatuhkan yang lain. Jangan di privat akunnya. Dasar akun bodong. Kalau bodong tuh gak lama lagi dicari polisi loh. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Namanya dia Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin proud. Kalau mau pakai hati, jangan sama yang nakal. Jawabannya dia. Jangan ya dia. Kalau mau nakal, jangan pakai hati. Sering liburan keliling dunia, intip sederet sumber kekayaan Gen Halilintar. Nama Gen Halilintar selalu menjadi sorotan, terutama setelah pernikahan putranya, Tarik Halilintar, dengan Aliyah Mas Said. Memiliki banyak anak dan sering terlihat keliling dunia. Tentu banyak yang penasaran terkait sumber kekayaan keluarga Gen Halilintar. Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk, kedua orang tua dari Gen Halilintar, diketahui telah mengalami jatuh bangun dalam merintis usaha sebelum akhirnya menjadi keluarga yang kaya raya. Berikut adalah beberapa sumber kekayaan orang tua Atta Halilintar. 1. Peternakan kambing. Orang tua Tarik Halilintar
Halilintar diketahui memiliki bisnis besar di bidang peternakan, khususnya peternakan kambing yang berlokasi di Australia. Bisnis ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan keluarga Gen Halilintar. 2. Kafe dan butik. Selain peternakan, ternyata Gen Halilintar juga memiliki bisnis di bidang kuliner, yakni kafe dan butik. Sejak tahun 1993, mereka telah mengelola kafe dan butik yang berlokasi di pusat mode dunia, yaitu di Perancis. Bisnis ini juga memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan keluarga mereka. 3. Musik dan buku. Anovial Asmith sebagai kepala keluarga ternyata memiliki bakat di bidang seni. Ia pernah merilis sejumlah lagu dan buku yang laris di pasaran. Lagu-lagu yang dirilis pun tentu menghasilkan royalti yang cukup besar, sementara buku-bukunya seperti My Family, My Team. Kesebelasan Gen Halilintar dan Halilintar The Father menambah pundi-pundi uang mereka. 4. Endorsement. Keluarga Gen Halilintar dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai keluarga yang penuh dengan kemewahan. Hal itu pula yang membuat Gen Halilintar menjadi populer sehingga banyak mendapatkan sumber kekayaan dari endorsement. Bukan hanya kedua orang tuanya saja, melainkan ke-11 anak mereka juga sering mendapatkan tawaran endorsement seperti menjadi bintang iklan hingga brand ambassador berbagai produk. 5. YouTube. Salah satu sumber kekayaan utama Gen Halilintar adalah dari platform YouTube. Kanal YouTube mereka ternyata sudah memiliki belasan juta subscriber. Tentu saja itu menjadi sumber pendapatan yang sangat besar, mulai dari iklan, sponsor, dan konten berbayar lainnya. Kesuksesan keluarga Gen Halilintar dalam berbagai bidang bisnis dan hiburan menunjukkan kerja keras dan kreativitas mereka dalam mengelola berbagai sumber pendapatan. Hal ini menjadikan mereka sebagai salah satu keluarga terkenal dan kaya raya di Indonesia. Jujur gue jadi kasihan loh sama si Fuji loh. Padahal si Fuji tuh cantik, orangnya baik gitu ya. Cuman sayangnya fans dia gila-gila. Perkara orang nikah aja nggak ngundang si Fuji, diomelin yang punya hajatan. Sampai si Mahal ini pusing, dia tutup komen gara-gara banyak yang ngucat dia yang nggak ngundang Fuji. Buat fans-fans yang toksik ya, apa yang kalian lakukan itu bukannya bikin orang-orang tuh tambah respect ke Fuji, tapi bikin orang tuh jadi kesel sama Fuji. Padahal sebenarnya bukan salah dia, bukan salah si Fuji gitu. Tapi ya gimana ya, fansnya tuh toksik banget. Dan jangan gara-gara fans toksiknya itu ngebuat si Fuji ini harus minta maaf ke Mahal ini gitu loh, gara-gara sorry ya, gara-gara gue lu dibully. Ya mungkin, padahal mas sebenarnya bukan salah Fuji. Gue bilang lu jadi fans tuh ya bener-bener aja, demen boleh, suka boleh, tapi jangan sampai gara-gara rasa suka lo jadi ngebuat si Fuji tuh malu bersosialisasi gitu. Yang masalah Torik juga udah lah, itu udah masa lalu. Si Fuji juga udah punya yang baru. Kasian itu si Alia, dia juga pengen hidup tenang kali. Dibayang-bayangin sama fans Fuji mulu, ya ampun. Torik bilang di podcast itu di pasangan sebelumnya dia merasa jauh dari Tuhan. Mohon maaf nih Pak Haji Torik ya, tolong mohon maaf banget. Masalah ibadah diri lu sendiri itu ya urusan lu, bukan pasangan lu. Lu gak inget dulu tuh umroh yang ngingetin lu sholat subuh, ngingetin lu sholat tahajud, itu si Fuji Torik, Pak Haji Torik. Lu lupa amnesia atau lu pura-pura lupa apa gimana? Lu sekesel itu ke sama si Fuji sampai kayak gitu Torik. Torik ketemu mau tobat lu Torik. Besok balikan sama mantan ya Dik ya. Jangan ya Dik ya, mantan sudah basi Dik. Surat terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Alia dan Torik beserta keluarga besarnya, sehubungan dengan adanya berita yang akhir-akhir ini viral terkait pernikahan Ananda berdua, kami dari Bundo Kanduang Ikatan Keluarga Minang merasa kecewa dan sangat tersinggung dengan busana yang Alia kenakan di acara pernikahan tersebut. Ananda Alia telah mencoreng busana adat kami yang telah Ananda modifikasi sekehendak hati. Perlu Ananda ketahui bahwa busana adat pengantin bagi kami sangatlah sakral. Suntiang yang dipakai di kepala pengantin wanita melambangkan mahkota kebesaran dan kesucian seorang wanita saat menikah, sebagai tanda dia sudah beralih menjadi dewasa. Sedangkan busana pengantin wanita Minang gunanya untuk menutup aurat. Bagi kami adat Minangkabau sangat identik dengan Islam, dan busana perempuan Minang harusnya mencerminkan wanita yang punya rasa malu untuk tidak mengumbar aurat. Saya kecewa dengan Ibunda Torik yang mengaku orang Minang, tapi tidak mengerti makna busana adat itu sendiri, sehingga tidak menunjukkan apa itu Minang. Perempuan Minang dimuliakan oleh agama dan adatnya, dan ketika Ananda Alia mengenakan suntiang kami dengan menggunakan busana yang mengumbar aurat, kami anggap sebagai pelecehan bagi kami orang Minang. Kami harap Ananda Alia dan keluarga menyadari hal ini, dan kami berharap ini pelajaran untuk yang lainnya, terutama para desainer busana pengantin. Busana adat tidak bisa dimodifikasi secara sembarangan. Sebelum memodifikasi busana tersebut, pelajari dulu adatnya. Adat kami bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Artinya, adat kami berpedoman pada ayat Al-Quran. Adat memakai syarak al-ngato.
Jangan seenaknya mencampur adukan adat kami dengan budaya luar. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Fuji kembali mencuri perhatian publik dengan penampilannya yang memukau. Kali ini ia menjadi bintang tamu dalam sebuah acara yang juga penampilannya artis K-pop terkenal. Penampilannya yang lincah dan cantik saat ngedance bareng artis Korea membuatnya banjir tepuk tangan dari penonton. Setelah penampilan tersebut, media sosial dipenuhi dengan komentar positif dari para penggemar. Banyak yang memuji kecantikan dan kelincahan Fuji di atas panggung. Mereka juga berharap bisa melihat lebih banyak kolaborasi Fuji dengan artis internasional di masa depan. Fuji, aku bukan keluarganya Fuji dan aku bukan siapa-siapa Fuji, tapi aku adalah salah satu orang yang bangga dengan Fuji. Fuji ini rezekinya bagus banget. Tahu nggak kalian, fotonya Fuji itu diposting oleh akun YouTube di Instagramnya. Dan yang bikin aku bangga, foto Fuji yang dipajang oleh akun YouTube itu mengenakan baju adat Nusantara Indonesia. Aku adalah salah satu orang yang memang benar-benar membanggakan adat budaya Indonesia. Sampai-sampai aku itu bikin skincare body care, desain packagingnya itu menggunakan wanita Indonesia memakai baju adat Nusantara. Kalian mau lihat gak? Nah, ini rangkaian body care yang aku buat. Ada sabun pemutih badannya, ini roller pemutih badan tuh, gambar-gambarnya wanita Indonesia kan. Dan kalau untuk skincare-nya, tuh lihat, gambar-gambarnya wanita Indonesia pakai baju Nusantara kan. Nah, dengan dipostingnya foto Fuji di akun YouTube tersebut, itu bisa sekaligus memperkenalkan adat budaya Indonesia, sehingga budaya Indonesia itu dikenal luas ke seluruh mancanegara. Next, besar harapan aku produknya Safrikas ini bisa dikenal juga sampai ke mancanegara sekaligus. Tuh, memperkenalkan adat budaya Indonesia sehingga budaya Indonesia mendunia. Luar biasa, Fuji berhasil menduduki posisi tarif endorse artis termahal, mengalahkan banyak artis terkenal lainnya. Prestasi ini menunjukkan popularitas dan pengaruh besar yang dimiliki oleh Fuji di dunia hiburan dan media sosial. Kenaikan tarif endorse Fuji mencerminkan kepercayaan besar dari berbagai merek terhadap daya tarik dan kemampuan Fuji untuk mempengaruhi audiens. Hal ini juga menjadi bukti bahwa kerja keras dan dedikasi Fuji dalam membangun citra dan hubungan dengan penggemarnya telah membuahkan hasil yang luar biasa. Jujur ya guys, gue yakin kalian pasti udah nonton video konten dari Atta Halilintar yang katanya nih dia lumayan kayak ngehujat si Fuji lewat video konten itu nih guys. Dan tentunya sekarang nih kayak Atta lumayan nyesel banget karena banyak banget yang ngehujat Atta gitu ya. Karena menurut gue pribadi pun sikap Atta itu terhadap Fuji itu udah gak masuk akal banget gitu ya. Menurut gue sebagai sesama public figure, content creator, harusnya tuh sama-sama support, saling support dan gak saling menjatuhkan. Jujur apa yang dilakukan Atta menurut gue agak lumayan berlebihan karena dia mengajak orang-orang untuk sama-sama membenci atau nge-hate si Fuji ini. Gue bingung sih kayak Oke, Torik sama Alia sudah menikah, udah bahagia gitu ya. Terus menurut gue selama ini pun Fuji pun diam-diam aja gitu ya, tidak pernah menyindir atau menyinggung pihak manapun gitu ya. Tapi kenapa sih Atta Halilintar harus memulai konten atau mulai mengkritik atau menghujat si Fuji lagi? Menurut gue ini agak lumayan tidak masuk di akal gitu ya. Dan barusan gue lihat juga di FYP 2 gitu ya, bolak-balik. Ternyata nggak cuma itu aja nih guys, Nikita Mirzani pun mengajak semua orang gitu ya, atau lumayan mengecam si Atta Halilintar atas perbuatannya dia. Kalau di sini gue lihat bahwa si Nikita Mirzani itu ngebela si Fuji. Jujur gue pun sebagai orang luar gitu ya, gue melihat bahwa sebetulnya tuh Fuji tuh tidak bikin masalah apa-apa, Fuji tuh diem-diem aja. Tapi gue bingung kenapa banyak banget orang yang nggak suka sama Fuji gitu. Banyak yang bilang katanya Fuji aura maghrib lah, kemudian Fuji pansos lah sama Torik saat itu gitu ya. Jadi ini lumayan membuat gue cukup bingung gitu ya, kenapa Fuji harus dihujat. Dan gue juga bingung kenapa Atta Halilintar harus ikut-ikutan di pusaran kebencian untuk menghujat si Fuji juga nih guys. Dan akibatnya nih ya, karena Nikita berkoar-koar di sosial media dan mengajak semua orang untuk mengunfollow Atta Halilintar, katanya nih guys, Atta Halilintar tuh dalam semalam kehilangan sekitar 2 juta followers. Kebayang nggak guys, 2 juta followers itu banyak banget gitu ya untuk seorang content creator sekelas Atta Halilintar. Dan menurut gue sebagai orang yang berkiprah di
sebagai content creator itu tuh merupakan impact yang sangat besar loh, kehilangan 2 juta follower. Jadi menurut gue Atta Halilintar harus berkaca dari kejadian ini gitu ya. Jangan mulai menge-hate orang gitu ya, jangan memulai kebencian karena itu nggak bagus. Dan yang gue dengar juga Atta Halilintar tuh katanya udah minta maaf juga ke media gitu ya terkait konten yang dia buat ini gitu ya, dan kemudian kontennya juga sudah di take out. Tapi mungkin ini menjadi pelajaran juga untuk Atta Halilintar dan untuk semua content creator yang lain atau semua manusia di bumi ini gitu ya, kalau kita tidak berhak untuk nge-hate orang gitu ya, karena itu nggak bagus gitu. Jadi mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua. Mungkin segitu dulu guys video kali ini. Gue pengen tahu nih pendapat kalian gimana soal Atta Halilintar yang ngehujat Fuji. Please leave your comment below. Thank you guys for watching. I'll see you on the next video. Thank you guys. Udah diposting di semua sosmednya, tapi belum dikenalin ke mamanya. Jangan ya Dek ya. Yang satu Aceh, yang satu Cina. Jangan ya Dek ya. Berat banget itu Dek. Pengen buru-buru nikah cuma gara-gara FOMO teman-teman yang lain udah pada nikah. Jangan ya Dek ya. Gak baik itu Dek. Apa sih? Lu aja yang setiap kali ngajak-ngajakin orang. Semua teman-teman aku udah pada nikah. Enggak. Harus ya Dek ya. Login ya Dek ya. Yuk Dek yuk. Pacaran lama tapi nggak dikenal dan sama orang tua. Biasa aja. Nggak sakit hati. Nggak apa-apa ya Dek. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tunangan, menikah, melahirkan, tapi nggak ada orang tua, sakit ya Dek. Jangan ya Dek, jangan. Gimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Nah itulah kan lu, itu namanya karma. Semoga segala masa dimaafin apapun itu. Dunia hiburan Indonesia kembali dihebohkan dengan aksi berani Nikita Mirzani yang mengajak segelintir warganet untuk unfollow akun media sosial Atta Halilintar. Kan fans Fuji memang begini rata-rata, ibu-ibu dan nenek-nenek. Nanti kalau bocil-bocil yang fans Fuji lagi, oh itu fansnya Fuji itu bocil-bocil semua. Nah giliran mak-mak dan nenek-nenek yang fans Fuji kok ngatain lagi nenek-nenek mama. Memang betul kau setan alas ini. Kenapa kau? Sakit apa kau? Sakit jiwa? Nanti kalau bocil-bocil yang fans sama dia kau bilang bocil lagi. Kau yang bocilin belum tentu sampai umur seperti kami nih. Kau catat itu. Walaupun mama ini tapi kami sudah menikmati masa tua kami, tapi kau belum menikmati masa tuamu. Jangan sampai tidak sampai kau tua sudah end kau. Nah, kau catat baik-baik itu. Mungkin 2 bulan 3 bulan lagi kau mati kau itu. Nah, kau ingat itu. Aurel Hermansyah dirundung sering mendalam dan kena mental akibat cerca cela dan hujatan netizen. Durian menghantam Aurel pasca diduga atau menyindir Fuji. Bantah kekasih Torik Halilintar yang kini sedang menikah dengan Alia Wasaid. Aurel begitu terpukul ketika netizen kembali unggah video-video lawas yang terkesan mengadu domba. Dalam sedih yang begitu terik, Aurel ungkap jerit dan tangis hati di media sosial dengan menulis, "Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat 1 tahun lalu tiba-tiba sekarang diviralin sama akun-akun dan diadu domba. Sedih banget sampai sumpah serapah, body shaming, ungkit-ungkit masa lalu. Suami saya cuma ikutan tren, tapi malah disangkut pautin dan diadu domba. Sumpah jujur capek banget. Seakan kita berdua ini membuat kejahatan kriminal ya Allah." Katanya beda kelas lah, memang beda kelas. Anda menyembuhkan luka kembali pada masa lalu, sedangkan saya menyembuhkan luka tanpa harus melibatkan orang baru. Beda kelas bukan? Kita tetap grupnya Fuji, ya. Terserah si Torik mau ngapain. Kita tidak akan berpaling hati. Maaf kok, apaan kan? Bikin konten heboh terus di take down. Terus maaf ya, tidak maksud menyinggol siapa-siapa. Terus senggol siapa dong? Kalau
aku bukannya marah ya, enggak sih, cuman lucu aja gitu sama konten kreator itu, saking pingin viral apapun dilakukan gitu, bikin wah sebentar aja dia udah tahu algoritmanya bahkan begitu, kejadiannya bakal begitu tuh dia udah tahu. Karena apa, dia tuh kan apalagi konten kreator yang orang belum ngonten dia udah ngonten, masa aja dia nggak ngerti terus tiba-tiba nggak sengaja terus tiba-tiba minta maaf. Basi. Bisa nggak yang komentar Haji Torik ini ganti tali pusar kalian? Orang jualan dikomentari haji 2 bulan, apa urusanku apa karo haji 2 bulan? Urusanku ki jualan. Di videoku jualan pisau ya ono sing komentar haji 2 bulan Torik, apa hubunganku? Lah tutup ubun-ubunmu. Lah aku menawarkan, awas kalau sampai ada komentar lagi Torik haji 2 bulan, tutup sang karpet. Yang biasanya dijual harga 250, sekarang tak jual harga 170. Tapi anti selip, hati-hati selip ora? Ya, kuat gak? Dijamin anti selip. Gak usah khawatir, buahannya lembut. Ya, kayaknya aku jual apa wae kok. Saya minggir kena lewat Haji Torik 2 bulan. Enggak Pak. Haji Torik 2 bulan. Urusanku. Awas sampai ada yang komentar tak blokir kowe. 10 keturunan tak blokir. Haji Torik. Wah, beneran jualan, aku tuh jualan. Komentar Haji. Udah gede kok, bukan nyari yang serius malah nyoba HTS-an. Jangan ya Dek ya, jangan. Pacaran kok se-circle. Jangan ya Dek ya, jangan. Itu sama ponnya. Dibaikin sama cowok kok baper, padahal dia cuma friendly. Jangan ya Dek ya, jangan. Cari pacar kok di people ngerbi. Jangan ya Dek ya, jangan. Mendingan sama kita aja Dek. Kalau aku kilometernya belum jauh. Gusinya masih bagus. Belum turun mesin. Oke ya Dek ya. Besok kamu balikan sama mantan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya, udah gak level ya Dek ya. Mundur Wir. Pujian Utami Putri itu bukan saingan kalian. Mundur Wir. Dia bilang Pujian Utami nangis di pojokan. Dan sorry, dalam kampungnya dia itu gak ada karena nangis buat cowok. Mundur Wir. Ingat gak lupa aja ya, yang dulu masuk rumah sakit nangis-nangis dari jengukin. Mundur Wir. Yang udah hujat udah dapat apa? Tai sama dosa kan? Luar biasa, gara-gara Puji lagu Warga Plus 62 viral dan sudah ditonton lebih dari 47 juta kali. Kehadiran mereka dalam video ini membawa energi positif yang luar biasa, membuat lagu tersebut melezit di berbagai platform. Dengan karismanya, Puji berhasil menarik perhatian jutaan penonton, menjadikan lagu ini fenomena baru di Indonesia. Pacaran beda agama, jangan ya Dek ya. Cina sama Arab pacaran, jangan ya Dek ya. Nekat mau lamaran tapi beda agama, jangan ya Dek ya. Yang LDRan itu jarak, kalau LDRan agama, jangan ya Dek ya. Nggak nyenggol, nggak makan katanya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Istighfar cuy, istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ingat cuy, harta itu kagak akan pernah kita bisa bawa ke liang. Harta itu terkadang bukan menjadi sebuah kebanggaan, tetapi malah menjadi sebuah ujian. Karena saat seorang sudah diberikan harta oleh Tuhan yang Maha Kuasa, digunakan dengan segala macam keangkuhan dan kesombongannya, maka harta itu akan menjadi sia-sia, bahkan akan menjadi mudarat serta dosa untuk diri dia. Kita nggak nyenggol hanya untuk makan cuy, tidak, tapi menasihati. Mas Anang sedikit dong soal Aurel tuh merasa sakit hati sama netizen sebelumnya. Saya mungkin supportnya sebagai Azura juga diajak tadi dari Azura ini. Aminannya kemana Mas? Melihat Aurel kan sudah ada. Iya, Aurel sedih tadi kesini gitu. Berarti jadi quality time juga bersama keluarga ya Mas Anang. Jadi sebagai quality time juga sebagai berkeluarga. Aminah kenapa kan diajak lagi? Makin bugar seperti apa sih Mas? Makin bugar. Gimana sih Mas sekarang? Olahraga dong.
dan Bu Darmi. Mas perkembangannya apa aja? olahraga banyak dilakukan, tapi yang penting makanan yang enak dan makan bahagia. Jadi karakternya beda nih, yang satu aktif, yang satu pasif di Azura. Seperti apa melihat dua sisi yang beda? Dua-duanya perkembangan ini. Oh, happy dong. Hari ini Aminah nggak diajak Mas. Mas saya lagi tahu ya. Perkembangan hari ini memang Mas Anang, Aminah nggak diajak kenapa Mas? Aminah tadi ikut bapaknya kan. Kemana tuh Pak? Jalan-jalan di Monas kan? Mas Anang, untuk ulang tahun Jakarta, ulang tahun Indonesia sendiri gimana? Ini juga saya atau seperti apa Mas? Belum ada rencana. Belum ada. Atau undangan perayaan Mas 17 Agustus nanti. Kan merayain sendiri kan Pak. Tapi Makanya ada perlombaan jadi di karyawan sini nanti lagi dipersiapkan. antusiasnya seperti apa? 17 Agustus selalu antusias dan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Mas Anang tipsnya apa sih sekarang mungkin kelihatan makin Olahraga dan makan lumpia dan budarnya. Ketika tetangga Julimo pengen jadi konten kreator. Halo Kak, Bu Dinda lagi ngapain? mau bikin konten Konten apa? prank. Nanti kalau Pak Anton keluar dari kosannya, langsung aku teriak, guys, ini ada orang yang bawa kepiting, usir dari kampung ini. Ih, jahat kali, janganlah Bu. Ih, tapi gini-gini yang viral. Tapi nanti Bu Dinda dihujat netizen. Kan nanti tinggal minta maaf, terus bikin video klarifikasi. Udah 2 konten itu. Terus kalau masih banyak yang hujat gimana? Ya kan bagus. Nanti banyak produser yang jadikan ini film. Ada yang mau rupanya terkenal? Ya mau, tapi ya nggak kayak gini lah caranya. Bikin konten yang positif aja Bu Dinda. Positif? Bisa. Aku mau bikin konten berbagi. Nah bagus tuh, gimana rencananya? Pak Anton kan keteknya bawa kepiting. Kok kasih dia deodoran? Kalau dia tersinggung gimana? Kan nanti tinggal minta maaf, terus bikin video klarifikasi. Guys, itu bener nggak sih beritanya si Atta melaporkan si Fuji ke polisi dengan alasan nggak terima si Fuji melabrak si Atta secara langsung. Makanya Pak Haji, makanya kalau nggak mau disenggol jangan nyenggol. Pas udah kayak gini aja nggak terima, pengen minta keadilan. Janganlah, udah pernah nyembuhin trauma orang, tapi kita yang dibikin trauma belum deh. Jangan ya dia. Pak hanya pencitraan saja, tak akan ya seperti ini, karena kita juga manusia biasa, penuh dengan kekurangan. Aduh, apalagi kita merendahkan perempuan, menyamakan perempuan dengan badut. Saya rasa bukan seorang laki-laki yang bijaksana. Ya, seorang laki-laki itu tidak pernah gosip, tidak pernah mau mengurusin hal-hal yang sepele tentang yang pergunjingan atau apapun. Laki-laki maco gitu loh, ya. Dia nggak pernah mau urusan, apalagi perintilan-perintilan kayak itu nggak mau. Berita terbaru lagi tentang fans aku Fuji, ya. Mari kita baca. Fuji emang bikin efek viral, sampai artis top luar negeri pun menyukai Fuji sampai diposting ulang. Ini benar. Tahu kan siapa yang posting ulang? Penyanyi artis top luar negeri Amerika, Sabrina. Terbuktikan siapa sekarang si Fuji, terbuktikan efek si Fuji itu bagaimana, aura si Fuji itu bagaimana, cantik naturalnya bagaimana. Kenapa lo katain si Makrib? Makanya ya, kalau menghujat itu sadar diri dulu. Ya, sekarang kan terbukti Fuji itu siapa. Jangan pada nanya Fuji itu siapa. Bukan artis, bukan acting, bukan penyanyi. Terbukti sekarang melebihi dari artis, rezekinya juga melebihi dari artis. Makanya mundur wir, saingan lo haji 2 bulan. Aku haji udah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Udah pernah bantuin temen move on dari mantannya belum dek? Gak usah ya dek ya, buang-buang waktu ya dek ya, capek ya dek. Fuji juga orang tuanya kaya dari dulu kan, juragan kain Tanah Abang, bahkan dulu punya puluhan toko. Cuma Pak Haji ngajarin anaknya mandiri,
Tuh guys, ternyata Fuji juga orang tuanya tuh emang udah pedagang sukses di Tanah Abang. Cuma ya mereka nggak ngumbar-ngumbar dan nggak kayak pamer-pamer gitu. Jadi kayak udah usaha aja gitu. Terus kalau misalnya sekarang emang ditakdirin harus viral, harus terkenal gitu kan, ya itu udah rezekinya. Mungkin jalannya dia supaya tokonya makin terkenal, terus anak-anaknya juga sukses, mandiri. Ya udah disyukuri lah guys, jangan dihujat, jangan disama-samain, jangan dibanding-bandingin gitu. Toh mereka juga sukses nggak menyusahkan orang lain gitu. Walaupun banyak yang bilang suksesnya gara-gara kakaknya meninggal. Itu tuh udah jalan takdirnya guys. Setiap orang tuh meninggal udah ada jalan takdirnya. Rezeki maut itu udah Allah yang ngatur. Ya nggak sih? Dek, udah pernah dijanjiin kita bareng-bareng terus tapi malah dia yang pergi belum, Dek? Jangan, Dek ya, jangan. Atau udah pernah ngasih effort ke orang yang nggak paham arti kata feedback belum, Dek? Jangan, Dek ya, jangan. Nanti kamu capek sendiri, Dek ya. Mending nggak usah dicoba, Dek ya, jangan, Dek ya. Udah pernah deketin janda anak satu belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Nanti gagal move on loh, Dek. Jangan ya, Dek ya. Kenalan sama seseorang, lihat-lihat dulu berapa dia satu keluarga. Jangan pula selusin satu keluarga mau kau. Jangan ya, jangan bikin masalah nanti. Berita terbaru lagi, ipar dari Haji 2 bulan. Ayo mari kita baca. Ipar Haji 2 bulan dihujat saat tampil di fashion karnaval Jember karena karma suaminya. Ini kan lagi ada acara fashion ya, yang iparnya si Haji 2 bulan ini lagi cari rezeki ya. Tapi kebanyakan netizen menghujatnya karena ulahnya yang suaminya nyenggol fansnya si Fuji. Kira-kira seperti itu asumsi netizen. Mohon maaf, banyak juga yang katain kalau mirip badut. Banyak juga netizen katain mirip Poati, terus mirip Ivan Gunawan, mirip versi hijab. Mohon maaf. Gini loh, saya kan sebagai fansnya Fuji yang mewakili ya. Saya sebagai fansnya Fuji mewakili di sini baratnya kayak mencari kedamaian ya, bukan cari keributan ya. Mohon maaf ipar Haji 2 bulan. Ya kalau memang kita artis terkenal ya, artis terkenal dan selebritis terkenal, ya wajar ada pro kontra. Pro kontra itu pasti ada, suka nggak suka itu pasti ada. Terus kenapa dong kak? Hujatannya seperti itu. Bukan itu masalahnya. Tidak ada angin tanpa tidak ada pokok bergoyang. Berarti karena ada sebabnya, makanya fansnya Fuji juga ikut. Fansnya Fuji juga bukan barbar. Jangan dong dikatain fansnya Fuji sekarang barbar. Gara-gara Fuji sekarang fans-fansnya semua ikut-ikut ini ngehujat fans, ikut ngehujat artis-artis semua. Bukan gitu konsepnya ya. Jadi jangan salah paham semua. Fansnya Fuji semua baik-baik kok. Nggak ada kok yang jahat-jahat, nggak ada. Ya kalau kita nggak diganggu, nggak mungkin dong kita ganggu orang kan, benar kan? Berarti karena kita merasa terganggu, merasa ibaratnya kayak disinggungkan, ya otomatis datang dong fansnya Fuji semua mewakili. Mohon maaf ya, di sini aku bukan cari kegaduhan atau keributan ya. Ya memang kayak gitu kenyataannya, ya mau gimana lagi. Ya menurut gua ya, ini kan fashionnya lagi karnaval ya. Menurut gua mungkin nggak cocok aja dengan bodinya ya. Kalau menurut aku sih iparnya si Haji 2 bulan ini cantik manis ya. Cuman mungkin make upnya sama fashionnya mungkin kurang cocok dengan bodinya. Memang ini kan fashionnya kan sama make upnya kan dari panitia. Memang ini dari panitia sih benar. Tapi menurut gua seperti itu kira-kira ya. Terima aja ya kalau ada yang menghujat ya. Ya gimana boleh buat. Kita juga kalau bisa jangan menghujat. Berani berbuat, berani tanggung jawab ya. Terima kasih ya. Oh iya Bu, silakan. Mau saya motor apa? Ibu, Umi, masa gak kena Umi Halim tadi? Oh iya Umi, ini kakak Torik ya? Haji Torik, gini ya Mbak. Waktu Torik umur 58 detik ya, Umi belum selesai nafas. Nifas. Torik Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah Madinah. Sekarang udah jadi haji. Waktu itu bukan umroh, haji Bu, haji. Jadi sekarang itu naik haji. Sudah.
Jadi dia ini adalah Haji Thorik ya, Haji Thorik. Ya pernah jadi simpenan suami orang belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Dikerawawuk bojone ya, Dek ya. Ada komentar di atas, Pak, sudah Pak, nanti dibilang fans Fuji lagi. Kagak masalah cuy, gua mau dibilang fans siapa kek, nggak ngaruh bagi gua. Pokoknya gua akan mengkritik siapapun yang memang pantas untuk dikritik, baik itu tingkah polanya ataupun video-videonya. Apalagi orang-orang yang lupa daratan, nggak tahu diri, nggak ingat dulu dia siapa, berkat siapa dia bisa jadi kaya raya, sukses, dan dikenal oleh masyarakat baik Indonesia ataupun dunia. Harusnya orang-orang seperti itu berkaca diri, terima kasih sama kita, bukan asal ngebacot, bukan asal nyeloteh saja yang membuat sakit hati masyarakat. Ingat, tidak ada larangan dalam undang-undang yang mengatakan masyarakat dilarang untuk mengkritik, tidak ada. Jadi saya akan terus mengkritik. Atta Halilintar kehilangan 2 juta followers dampak dari konten dia yang diduga menyindir. Emang iya? Kalau iya baguslah ngurang-ngurangin dosa, lagian yang unfollow itu palingan cepu. Karakter netizen di Konoha kan emang latahan. Satu muji semua, satu ngehujat semua, ikut-ikutan. Gue perhatiin ya, sering banget nih kejadian. Semasa hidup itu diulti, dibully habis-habisan se-Indonesia Raya. Pas orangnya udah mati, baru tuh dipuji-puji, disanjung-sanjung, di-follow akunnya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, ngapain follow akun orang yang udah mati coba? Heran gue sama pola pikir orang Konoha. Karena lama-lama nanti nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya. Pacaran sama cowok yang keluarganya selusin, jangan ya Dek ya. Ngadain pesta pernikahan tapi nggak didatengin dengan keluarga, jangan ya Dek ya. Tenang loh, Dek. Yang nyinyir cuma satu keluarga, yang nyerang cuma satu keluarga, yang sirik cuma satu keluarga. Tapi lihat loh, Dek, ntar yang dukung adek, yang bela adek satu Indonesia, apa kagak kena mental lu? Keluarga asyap. Makanya jadi orang ya, kalau kagak mau disindir, jangan sindir duluan. Kalau tidak mau diserang, jangan serang duluan ya, Dek. Hati-hati lo, netizen dilawan. Sehat-sehatlah ya kalian, keluarga Cemara. Aku di tim Pujian Utami Putri. Semangat Puji. Banyak yang sayang sama Puji, termasuk aku. Sehat-sehatlah Puji. Makin bersinar, makin meroket karirnya. Ada yang bilang katanya asyap, kalau kagak nyenggol kagak makan ya. Apa itu gak kebalik ya asyap men? Barangkali itu kata-kata buat Anda, bukan buat Puji ya. Puji mah orangnya kagak nyenggol duluan, kagak pernah bikin ribut sama orang ya. Terimalah ya serangan balik netizen yang mah dahsyat. Salam waras. Momen
mengejutkan ketika Fuji bertemu dengan Anang Hermansyah. Pertemuan itu menjadi sorotan, karena saat bersalaman dengan Fuji, Anang terlihat seperti mengalihkan pandangan ke samping. Kemudian netizen beranggapan jika Anang terlalu angkuh. Berbeda dengan Krisdayanti, mantan istrinya itu, saat bertemu dengan Fuji, Krisdayanti terlihat sangat ramah dan sangat menghargai Fuji. Walaupun sudah tak ada hubungan apa-apa dengan Tarik, hal ini menunjukkan jika Krisdayanti memang artis yang punya attitude baik kepada siapapun. God, we already arrived in the location of Walah, ini muka atau penampakan Atta jadul ketika belum ngetop banget dan belum banyak duit. Mirip perpaduan Tukul sama Kiwil ya. Aduh, beda banget ya sama sekarang gitu ya, agak lumayanan ya. Ternyata ya memang uang itu bisa merubah segalanya ya. Tiap orang atau semua orang juga bisa jadi lebih cerahan ya, lebih kece, lebih ganteng ya. Pokoknya terlihat lumayan lah kalau banyak duit. Iya, keluarga Gen Halilintar kayaknya gak mau gitu ngeluarin lagu untuk Prince of Brunei kita. Udah banyak inspirasinya, iya. Nih aku kasih inspirasi nadanya ya. Tarik naik haji, namanya Haji Tarik. Tarik ke ATM, namanya Tarik tunai. Tarik ke kebun teh, namanya Yapeh Tarik. Tarik yang rebutan, namanya tarik-tarikan. Tarik lomba Agustusan, namanya tarik tambang. Tarik dari Jepang, namanya Ninja Tarik. Tarik siang bolong, namanya panas tarik. Tarik nolak cewek, namanya tidak tertarik. Tarik yang dangdutan, namanya tarik teman. Tuh Alif, iya pasti ngebom. Sok ditunggu ya.